Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang bab 3 mapel IPS, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dengan kompetensi dasar, yaitu memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran: setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa 1. Menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Anak-anakku, kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa mengganggu kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, sifat manusia. Yang kedua, tingkat pendapatan. Yang ketiga, lingkungan alam. Yang keempat, lingkungan sosial. Yang kelima, kemajuan dalam teknologi informasi. Yang hebat, hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau pokok. Kebutuhan primer atau pokok adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau pelengkap. Kebutuhan sekunder atau pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Contoh, radio, perabot rumah tangga, TV, sepeda, meja, kursi, dan alat olahraga. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dengan baik. Contoh, kebutuhan rumah mewah, perhiasan, berlian, dan mobil mewah. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya, yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau badan manusia agar dapat hidup secara layak dan baik. Contoh, makan, makanan dan minuman, pakaian, alat-alat olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan yang memberikan rasa puas pada jiwa rohani dan perasaan seseorang. Contoh, kebutuhan akan perhatian dari orang tua, rekreasi, beribadah, dan lain sebagainya. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan atau pemanasan kebutuhan seseorang secara individu atau pribadi. Contoh, kebutuhan seorang pelajar antara lain seragam sekolah, buku, alat tulis. Dan kebutuhan nelayan antara lain perahu dan jalan. Yang kedua, kebutuhan kolektif. Kebutuhan yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan umum atau orang banyak. Contohnya, rumah ibadah, rumah sakit, pasar, terminal, jalan raya, dan pakaian seragam atau tim olahraga. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. Apabila ditunda, maka kemungkinan mengakibatkan kerugian. Contoh, kebutuhan obat-obatan bagi orang sakit dan jasa pemadam kebakaran pada waktu kebakaran. 2. Kebutuhan masa depan.
Kebutuhan yang pemenuhannya masih dapat ditangguhkan pada waktu yang akan datang atau dipersiapkan dari sekarang tanpa mengganggu kebutuhan sekarang. Contoh, menabung untuk melanjutkan pendidikan, menabung untuk membeli rumah. Kebutuhan berdasarkan wujud. Yang pertama, kebutuhan material. Kebutuhan berupa alat-alat yang dapat diraba, dilihat, dan mempunyai bentuk. Contoh, nasi dapat menghilangkan rasa lapar, minum air dapat menghilangkan dahaga. Kedua, kebutuhan spiritual. Kebutuhan yang dihubungkan dengan benda-benda tidak berwujud. Contoh, orang Islam sembahyang di masjid, orang Kristen sembahyang di gereja, orang Buddha sembahyang di wihara, dan orang Hindu sembahyang di pura. Setelah kita belajar tentang bentuk-bentuk kebutuhan, sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, menurut kelangkaannya. Alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi A. Barang ekonomis, B. Barang bebas, C. Barang ilit. Menurut wujudnya, alat pemenuhan kebutuhan dibedakan A. Barang konkret, B. Jasa. Menurut hubungannya dengan benda lain, alat pemenuhan kebutuhan A. Barang substitusi, B. Barang komplementer. 4. Menurut tujuannya, alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi A. Barang konsumsi, B. Barang produksi. 5. Menurut tingkat pemakaiannya, alat pemenuhan kebutuhan dibedakan A. Barang tahan lama, B. Barang tidak tahan lama. 6. Menurut proses pembuatannya, alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi A. Barang mentah, B. Barang setengah jadi, C. Barang jadi. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga kalian sehat selalu dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.